Jumpa kembali dengan saya Ramla SPD dari SD Negeri 10 Cokgiri CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pada kali ini saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya tentang tugas modul 3 modul 2.3. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Umi ya. Oke, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Hari ini saya akan melakukan sedikit percakapan dengan Bu Umi sebagai kelengkapan tugas saya pada modul 2.3. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi pembelajaran terhadap ini. Nah, jadi di awal ini adalah kegiatan praobservasi sebelum supervisi di kelas, ya. Nah, pada kegiatan coaching kita, percakapan kita kali ini mungkin hanya kita butuhkan waktu sejenak beberapa menit gitu ya, tentang persiapan yang ibu rencanakan untuk mengajar nanti waktu kegiatan supervisi di kelas, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu Umi terkait rencana pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang Ibu Umi rencanakan, ya. Jadi kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika mengajar kelasnya? Tujuan pembelajarannya agar anak didik itu bisa membaca surat Al-Alaq paling tidak dari ayat pertama sampai ayat kelima, lalu bisa membaca dengan makhraj huruf, dengan tajwidnya. Di situ kan ada surat Al-Alaq ada tajwid qalqalah. Di situ yang kami tekankan. Terima kasih. Berarti nanti Ibu akan mengajarkan materi tentang surat Al-Alaq, ya. Tujuannya tadi yaitu anak peserta didik dapat membaca kemudian Al-Alaq dengan benar, sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Baik, terima kasih Umi. Tentunya kita dalam melaksanakan pembelajaran itu kan mempunyai strategi, ya kan Bu? Ada model pembelajarannya atau metodenya, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit? Sedikit ya. Saya menggunakan metode mencari sebuah permasalahan, apa kesulitan anak dalam membaca surat Al-Alaq nanti. Jadi melihat latar belakang anak sudah bisa membaca surat Al-Alaq atau belum. Itulah strateginya sedikit. Kemudian modelnya mungkin model pembelajarannya? Modelnya apa ya? Metode gitu ya. Ya, kalau mau metodenya bisa ceramah gitu Bu ya, diskusi, Ya. Pakai problem basic learning. Oh iya, kalau itu modelnya berarti problem basic learning. Kalau metodenya tadi pilih apa kira-kira? Memilih kalau menghafal itu apa? Membaca ya. Kemudian kalau misalkan macam-macam metode itu bisa diskusi, bisa ceramah gitu ya. Berarti itu mungkin bisa ke tekniknya ya. Baik. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira Bu Umi apa yang Ibu dapatkan untuk perencanaan Ibu ketika mengajar? Jadi saya merencanakan, ya saya membuat RPP dulu kan, terus mempelajari anak, latar belakang anak, lalu saya membuat RPP apa yang mau saya tampilkan nanti, mau ajarkan, lalu saya kumpulkan data-data, apa yang diperlukan, terus peralatan, peraga apa yang dibutuhkan. Berarti itu ininya Bu ya, medianya gitu ya. Kira-kira medianya apa saja Bu? Mungkin rencananya pakai komputer ya, laptop, proyektor. Jadi saya tampilkan surat Al-Alaq, lalu saya menggunakan
menggunakan audio agar anak-anak bisa mendengarkan tartil surat Al-Alaq. Ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini untuk nanti pelaksanaannya bagaimana perasaan Ibu? Udah dapat gambaran atau belum? Insya Allah sudah. Berarti udah dapat gambaran untuk nanti pelaksanaannya ya. Oke Bu Umi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan supervisi kelasnya berjalan dengan lancar, pembelajarannya juga baik. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, yuk bergerak maju pendidikan. Bergerak bukan harapanmu, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan topik belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Sekarang kita bagikan kelompok dulu ya. Silakan siapa namanya? Sini maju ke depan. Nak. Sini duduk sini bawa. Fajri. Indah. Maju sini. Ya, Adam. Silakan pindah ke depan. Ya, kita bagi kelompok. Kita lanjut dengan pembelajaran selanjutnya yaitu surat Al-Alaq. Ibu akan mengajarkan dari ayat 1 hingga 5. Lalu, apa tujuan kita belajar surat Al-Alaq? Tujuannya adalah pertama kita bisa melafalkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 secara tartil. Yang kedua, membaca surat Al-Alaq dengan tartil dengan mempraktekkan bacaan qalqalah. Tahu qalqalah? Qalqalah tajwid ya, nanti pelajarkan. Makharijul huruf ya, benar. Ini sekedar
Jadi dalam surat Al-Alaq itu ada tanda bahwa Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi dan rasul. Lalu kandungan ayat dari surat Al-Alaq yaitu menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari segumpal darah. Dari apa manusia diciptakan? Dari segumpal darah. Kalau setan dari api. Lalu anjuran untuk senantiasa belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan dari alam semesta. Jadi dalam surat Al-Alaq itu dianjurkan kita untuk belajar dari alam semesta, dari ciptaan-ciptaan Allah, dari Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita harus belajar, ya. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita harus belajar dari Al-Quran, dari alam. Kita melihat alam semesta ini harus kita pelajari. Setelah kita belajar tentang Al-Alaq, dalam Al-Alaq itu ada namanya tajwid, hukum tajwidnya. Di situ banyak namanya qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi
hingga 5. Silakan ditulis, ambil bukunya. Pakai pen. Pakai pensil boleh, Nak? Pakai pulpen boleh. Ya. Mari kita baca sama-sama surat Al-Alaq dari ayat pertama hingga 5. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, telah selesai pelajaran kita. Mari terakhir kita anak, kesimpulan kita hari ini adalah perintah untuk membaca atau belajar, mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Manusia akan kembali kepada Allah, maka harus mendekatkan diri pada Allah dengan sujud kepadanya, kepada Allah. Materi kita yang akan datang, kita akan belajar tentang surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu surat Al-Ikhlas? Iya. Gimana bacaannya surat Al-Ikhlas? Bagus. Besok kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Dan motivasi Ibu untuk kalian, semoga dengan belajar surat Al-Alaq kita mendapatkan ilmu dalam Al-Quran dari surat Al-Alaq, sehingga kita paham isi kandungan Al-Quran, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ramla SPD dari SD Negeri 10 Kediri, calon juru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan kucing pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Umi Syafaah sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 10 Kediri. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik, semangat. Ya. Begini Bu Umi, pada kegiatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, jadi pada hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Ya, Bu, ya. Nah, pada kegiatan setelah melakukan observasi di kelas, pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu? Perasaannya senang, pembelajarannya berjalan dengan lancar, dan anak-anaknya semua semangat. Alhamdulillah, senang Bu ya, pelajarannya berjalan dengan baik. Pada saat pembelajaran yang dilakukan, area pengembangan apa yang dikembangkan? Ya, pertama saya kembangkan tentang pengetahuannya. Jadi di situ ada pengetahuan tentang judulnya surat Al-Alaq. Jadi kita menerangkan apa kandungan surat Al-Alaq. Yang kedua, mengembangkan tentang
keterampilannya. Jadi di situ bagaimana anak bisa menghafal surat, bukan menghafal, melafalkan surat Al-Alaq dengan benar. Iya, baik. Terima kasih. Berarti ada dua ya, Bung ya. Iya. Area pengembangannya yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya. Pada aspek pengetahuan, di sini anak-anak diharapkan dapat memahami isi kandungan surah Al-Alaq dengan baik. Kemudian pada aspek keterampilannya, anak-anak dapat melafazkan surah Al-Alaq dengan baik dan lancar. Ya. Nah, setelah ibu melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah anak-anak bisa melafalkan surat Al-Alaq walaupun ada sebagian yang belum. Kemudian kalau yang di aspek pengetahuannya bagaimana? Alhamdulillah anak-anak semua mengetahui dan memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Jadi, terima kasih. Berarti tercapai Bu ya di Iya. aspek pengetahuan. Kemudian berarti ada kendala ini ya, ada Iya. kendala yang Ibu hadapi di antaranya pada aspek keterampilannya. Terdapat anak yang sulit melafazkan kembali ataupun belum mampu melafazkan surah Al-Alaq dengan baik. Iya. Ya. Ya. Kemudian ada lagi nggak Bu kendalanya kira-kira? Saya kesulitan dalam mengelompokkan anak sesuai minat anak. Lalu yang kedua tadi kesulitannya ada anak yang belum bisa membaca surat Al-Alaq karena mungkin mereka masih ikra. Ya. Baik, Bu, ini berarti ada dua kendalanya Bu ya. Iya. Tadi Ibu dikatakan Ibu merasa kesulitan ketika membagi kelompok anak berdasarkan dia belajarnya atau berdasarkan minatnya gitu ya. Kemudian pada aspek keterampilan anak yang Iya. Nah, kira-kira untuk tantangan yang pertama tadi apa yang akan Ibu lakukan? Tantangan yang mengelompokkan Iya. saya kesulitan dan saya ingin belajar kembali mengikuti webinar pelatihan seperti itu tentang cara mengelompokkan anak sesuai minat. Itu yang pertama. Ya, baik. Baik sekali ya Bu ya. Berarti nanti untuk mengembangkan diri Bu akan mengikuti pelatihan baik itu pelatihan mandiri Iya. ataupun webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya. Jadi di situ nanti Bu akan belajar berarti tentang bagaimana cara menentukan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Iya. Karena kan ada siswa yang lihat auditori, ada yang kinestetik, Iya. ya. Kemudian mungkin ada yang dengan visual gitu ya. Nah untuk yang kedua, tadi kan ada tantangan yang kedua terdapat peserta didik yang belum mampu melafazkan surat Al-Alaq dengan baik itu dikarenakan ada yang belum bisa baca Al-Quran. Iya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk apa memacu supaya anak ini dapat membaca Al-Quran? Iya. Saya akan melakukan memanggil anak yang belum bisa itu untuk saya bimbing secara khusus agar mereka bisa membaca surat Al-Alaq dengan baik. Kemudian kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya untuk membantu anak supaya lebih aktif lagi? Ya. Mungkin saya untuk hari Kamis depan saya akan memperbaiki pembelajaran saya dan saya akan mengulangi lagi surat Al-Alaq agar anak-anak yang belum bisa dapat memahami dan membacanya dengan baik lagi. Iya, baik. Terima kasih Bu Umi, bagus sekali. Berarti untuk meningkatkan kemampuan siswa tadi dalam membaca surat Al-Alaq, ini akan memberikan bimbingan khusus, kemudian juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk kedepannya. Insya Allah akan dilakukan minggu depan. Insya Allah. Oke Bu Umi, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya itu lebih bersemangat dan anak-anak kemampuan anak-anak dalam membaca surah Al-Alaq, melafazkan surah Al-Alaq itu lebih meningkat ya. Oke, terima kasih Bu Umi.
kita